Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi dalam tugas kelompok Agenda 2 Harmonis. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema nilai harmonis. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Muhammad Arfan SP, Dilanti Set SP, Rasma SP, Saldi Rusli SP, dan Chris Haryadi Fortunan STP. Kami akan menemani rekan-rekan sekalian dalam beberapa menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, sekali lagi saya mengapresiasi semangat dari rekan-rekan sekalian sangat antusias mengikuti kegiatan podcast kita kali ini. Ini merupakan podcast kelompok kita yang kedua kalinya. Nah, saat ini kita akan membahas tema harmonis, di mana tema ini merupakan tema yang sangat penting untuk dibahas karena nilai-nilai harmonis dalam organisasi itu penting untuk diterapkan sehingga tujuan bersama dalam sebuah organisasi bisa dicapai secara bersama-sama. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke materi, seperti biasa kita akan menyapa beberapa narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama, di sini ada Bapak Muhammad Arfan SP, yang kedua Ibu Julian Piset SP, yang ketiga Ibu Rasma SP, dan yang terakhir yaitu Bapak Saldi Rusli SP. Jadi langsung saja, mungkin kita akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan di sekitar. Saya akan meminta pandangan atau pendapat dari Bapak Ibu terkait dengan tema yang kita bahas hari ini. Mungkin saya ke Pak Saldi dulu terkait dengan tema yang pada sore Pak. Kira-kira bagaimana definisi harmonis menurut Pak Saldi? Nilai harmonis bagi kita sebagai ASN, mungkin bisa diberikan pendapatnya Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tema kali ini, tema harmonis, seperti yang kita tahu, harmonis ini merupakan salah satu komponen atau core value dari ASN berakhlak. Jadi langsung saja definisi dari harmonis merupakan kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur dan membentuk keserasian dalam suatu lingkungan. Tujuannya untuk menyatukan keberagaman menjadi satu kesatuan agar saling melengkapi satu sama lain, bukannya membentuk kesenjangan dan benturan dalam lingkungan sosial. Jadi suasana harmoni dalam lingkungan kerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan pada masyarakat. Jadi core value harmonis ini bisa menciptakan keserasian dalam lingkungan instansi sehingga pelayanan publik kepada masyarakat itu lebih memuaskan. Itu saja bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Pak, ini benar bahwa ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan salah satu prestasi yang seperti itu. Kemudian mungkin kita bergeser ke Ibu Juli, bagaimana kita publik ASN dalam mewujudkan suasana harmoni. Kita tahu bahwa kita publik sebagai ASN juga sangat dibutuhkan. Mungkin bisa memberikan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Langsung saja ya. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis, yang pertama yaitu dalam pelaksanaan tugas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, terutama dalam bersikap, berperilaku, berbuat baik itu dari tulisan maupun ucapannya harus sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua yaitu meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan teruntut ASN ya. Selanjutnya menjamin kelancaran dan pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif agar lingkungan kerja tetap harmonis. Selanjutnya meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional. Terus meningkatkan citra dan kinerja ASN. Saling menghormati sesama dari segala keragaman yang ada. Seperti itu, Pak. Ya cukup, Pak. Mungkin selanjutnya kita bergeser lagi ke Pak Arfan. Mungkin saya mau menanyakan bagaimana pendapat Pak Arfan tentang bagaimana seharusnya peran ASN dalam menjadikan suasana dan budaya harmonis di Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Salam. Jadi terima kasih. Berbicara masalah harmonis, ya saya kembali menekankan bahwa harmonis ini adalah perpaduan perbedaan menjadi satu. Artinya banyak perbedaan kita jadikan satu. Jadi sebagai ASN untuk mewujudkan budaya harmonis, tentu kita salah satu fungsi ASN yang ditekankan untuk menerapkan budaya harmonis ini yaitu poin yang ketiga, yaitu fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, jadi itu penekanannya. Kemudian peranan kita sebagai ASN di dunia kerja untuk menciptakan budaya harmonis, itu yang pertama, ya kita harus netral dan adil. Maksudnya kan kita ini pelayan publik ceritanya, jadi harus netral dan adil dalam melayani misalnya masyarakat. Yang kedua adalah sikap toleran, ya sambungannya saya tadi. Toleran, jadi ketika kita membuat suatu kebijakan, ya harus harus toleran, tidak membeda-bedakan antara satu golongan dan golongan yang lain. Kemudian ya tolong menolong, selaku ASN kita harus tolong menolong, tidak pandang bulu. Sehingga apabila kita menerapkan beberapa sikap dan perilaku tersebut di atas, ya mungkin akan tercipta suasana yang harmonis di lingkungan kerja kita. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Arfan. Jadi itu adalah beberapa poin-poin yang telah disampaikan Pak Arfan, bagaimana kita sebagai ASN memiliki peran, dan peran tersebut bisa kita wujudkan melalui kinerja kita di tempat kerja kita masing-masing. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya mungkin kita ke Ibu Asma. Kan Pak Saldi tadi sudah bahas tentang bagaimana definisi dasar harmonis menurut Pak Saldi, kemudian dari Ibu Juli juga sudah memberikan bagaimana etika publik sebagai ASN, kemudian dari Pak Arfan sudah memberikan poin-poin bagaimana peran kita sebagai ASN dalam membuat suasana dan budaya harmonis. Nah, sekarang mungkin ke Ibu Asma. Menurut Ibu Asma, bagaimana kira-kira bentuk penerapan nilai harmonis dalam lingkungan kerja yang diharapkan sehingga bisa tercapai nilai harmonis ini, Bu? Itu bisa memberikan tanggapannya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan nilai harmonis di dalam lingkungan kerja sebagai ASN. Ya, di mana kita ketahui harmonis itu kan saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Nah, di sini bagaimana penerapannya di lingkungan kerja kita sebagai ASN, yaitu pertama saling menghargai pendapat dari sesama ASN yang ada di tempat tugas kita dalam meningkatkan pelayanan publik, pelayanan ke masyarakat secara maksimal. Contohnya seperti kan kita sebagai penyuluh pertanian itu ada namanya kunjungan ke lapangan. Nah, sebelum kunjungan ke lapangan itu kita menyusun namanya rencana kerja. Nah, dalam rencana kerja tersebut ada yang namanya termuat materi-materi yang akan kita bawakan. Nah, pada saat kita menyusun materi tersebut di kantor, ada salah satu teman kita yang melihat. Nah, teman kita ini memberi saran, bagusnya materi yang dibawakan mungkin ini ya. Kan kita sebagai penyuluh baru kan masih kurang memahami apa-apa yang dibutuhkan di petani. Nah, ketika penyuluh senior menyarankan untuk materi-materi itu apa yang dibutuhkan di desa tersebut, di wilayah kerja kita, nah bisa saja kita terima itu kan untuk meningkatkan pelayanan kita ke masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menghargai suka menolong orang lain. Misalnya di tempat tugas kita itu ada teman yang kewalahan menyelesaikan tugas yang deadline. Nah, di sini sebisa mungkin kita mencoba untuk membantunya seperti itu. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman dengan menghargai segala perbedaan yang ada, seperti misalnya perbedaan agama, adanya kegiatan ibadah ketika kita sedang di lingkungan kerja seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rasma, sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup, ya saya ucapkan terima kasih. Jadi poin-poin yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian dari Pak Arfan, dari Bu Julianti, dari Bu Rasma, bahkan dari Pak Resalti, memang ini adalah dasar yang sangat baik untuk kita pegang teguh bagaimana kita sebagai ASN nantinya menerapkan nilai-nilai harmonis dalam lingkungan kerja di mana kita berada, sehingga tujuan-tujuan instansi, tujuan-tujuan bersama itu bisa kita capai secara kolaboratif, sehingga kita capai secara bersama-sama dengan rekan kerja yang ada di lingkungan kita, kalau misalnya kita bisa menerapkan yang namanya nilai harmonis. Ya, saya pikir pembahasan kita kali ini sudah semakin jauh. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk kesiapannya memberikan tanggapan-tanggapan tentang tema kita, tema harmonis pada podcast kita kali ini. Mungkin demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, terima kasih banyak semua waktunya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Siap. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.